Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Mutawali sebagai dosen pengampu manajemen operasi. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang desain produk jasa dan pengembangan produk. Di sini pada slide pertama, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari desain produk. Desain produk adalah suatu kreativitas dalam memecahkan masalah dengan target yang jelas. Dalam hal ini, sebuah desain pada layanan atau barang produksi tidak hanya sebuah rancangan di atas kertas belaka, namun lebih mengutamakan proses dari awal hingga akhir dengan melibatkan rancangan, gagasan yang harus terwujud, serta memiliki nilai estetika yang tinggi. Desain produk menggambarkan proses pembayangan, menciptakan dan mengulangi produk yang memecahkan masalah penggunaan atau memenuhi kebutuhan spesifik di pasar tertentu. Kunci dari desain produk yang sukses adalah pemahaman tentang pelanggan, penggunaan akhir, target kenapa produk tersebut dibuat. Desainer produk berusaha memecahkan masalah nyata bagi orang-orang yang nyata dengan menggunakan empati dan pengetahuan tentang kebiasaan pelaku, frustasi, kebutuhan, dan keinginan calon pelanggan mereka. Maka desain pada produk disebut juga sebuah ide dalam hasil kreasi manusia yang memiliki nilai manfaat serta nilai tambahan bagi khalayak luas. Spesifikasi dan sebuah desain produk mempertimbangkan adanya proses produksi, harapan khalayak, serta keputusan final yang telah dianalisa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis dari desain produk. Dalam pengembangan suatu desain atau hasil yang diproduksi, ada dua jenis yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan produk yang nyata. Yang pertama, desain yang benar-benar baru. Sebuah desain yang benar-benar baru artinya pada awal perencanaan sudah mematangkan ide yang berbeda dan belum pernah ada. Hasil dari melakukan penelitian yang mendalam serta adanya inovasi dalam mewujudkan desain pada hasil produksi dengan tampilan lain serta kreatif. Selanjutnya yang kedua, memodifikasi desain yang sudah ada. Pada saat menghasilkan desain pada produk, memodifikasi memang lebih mudah dilakukan. Namun tetap saja pada memodifikasi sebuah desain harus menunjukkan ciri khas tersendiri. Tidak serta-merta sama dengan desain pada barang atau layanan yang diproduksi sudah ada di pasaran. Sebuah desain akan berfungsi lebih baik jika adanya pembaruan terhadap desain yang sudah ada di pasaran. Hal tersebut bisa terjadi pada produk baru maupun variasi produk yang ada di pasaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan desain produk bagi pengembangan bisnis. Adanya desain pada hasil produksi diciptakan untuk digunakan secara nyaman dan memiliki nilai manfaat aman pada saat menggunakan sebuah produk. Sebuah interaksi yang terjadi pada penggunaan dengan produk yang dihasilkan biasanya akan menimbulkan hal berikut. Apakah nyaman serta aman? Adanya solusi serta manfaat serta berdampak positif secara emosional kejiwaan untuk mengatasi masalah pada penggunaan. Adapun dari tujuan desain hasil produksi itu sendiri secara umum bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasil sebuah produk berkualitas memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, menyesuaikan ke konsumen menghasilkan produk yang sedang tren dan pada masanya. Yang selanjutnya, membuat sebuah produk yang ekonomis tanpa mengurangi kualitas serta nilai jual dan manfaat yang dihasilkan seproduk untuk meningkatkan pangsa pasar serta melakukan target pada segmen pasar yang baru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan desain produk bagi pengembangan bisnis.
Adanya desain pada hasil produksi diciptakan untuk digunakan secara nyaman dan memiliki nilai manfaat aman pada saat menggunakan sebuah produk. Sebuah interaksi yang terjadi pada penggunaan dengan produk yang dihasilkan biasanya akan menimbulkan hal berikut. Apakah nyaman serta aman? Adanya solusi serta manfaat serta berdampak positif secara emosional kejiwaan untuk mengatasi masalah pada penggunaan. Adapun dari tujuan desain hasil produksi itu sendiri secara umum bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasil sebuah produk berkualitas memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, menyesuaikan ke konsumen menghasilkan produk yang sedang tren dan pada masanya. Yang selanjutnya, membuat sebuah produk yang ekonomis tanpa mengurangi kualitas serta nilai jual dan manfaat yang dihasilkan seproduk untuk meningkatkan pangsa pasar serta melakukan target pada segmen pasar yang baru. Bisnis. Dengan adanya faktor penentuan sebuah kesuksesan produk akan meningkatkan kinerja, efisiensi, serta bisa mengurangi biaya dan resiko bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan penjualan. Dalam menjangkau pasar yang lebih luas, maka diperlukan sebuah desain pada hasil produksi yang inovatif serta kreatif. Karena adanya desain tersebut merupakan faktor penentu sebuah kesuksesan suatu produk atau jasa tertentu. Tentunya akan berpengaruh pada penjualan serta meningkatkan pengembalian investasi sebuah bisnis. Selanjutnya, yang keempat, desain pada produk meningkatkan kualitas perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan sukses jika menghasilkan sebuah desain pada hasil produksi yang cermat. Dengan adanya optimalisasi penggunaan bahan, pengurangannya biaya produksi, serta meminimalisir pemborosan. Selain itu, desain pada hasil produksi yang dihasilkan buah karakteristik yang unik. Dan selanjutnya, yang kelima, akan meningkatkan dalam pengembangan bisnis. Desain pada hasil produksi baik yang baru maupun mengembangkan dari desain yang sudah ada tentu akan berpengaruh pada proses penjualan serta layanan atau barang yang sudah diproduksi. Konsumen cenderung menilai secara visual baik produk maupun jasa. Jika terlihat dari estetika produknya tinggi, tentu berpengaruh pada produk. Oleh karena itu, penjualan produk itu sendiri akan meningkat dengan begitu sangat mempengaruhi bisnis yang sedang dikembangkannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sistem perkembangan produk. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Sistem perkembangan produk tidak hanya menentukan keberhasilan produk, tetapi juga masa depan perusahaan. Berikut ini tahapan pengembangan ide produk. Yang pertama ada ide. Ide merupakan tahapan pertama dalam mengembangkan produk. Dalam menyusun sebuah ide, ada dua faktor yang memengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, yang kedua ada syarat pasar, yaitu persyaratan perdagangan untuk memenangkan pesanan. Selanjutnya, yang ketiga ada spesifikasi fungsional, bagaimana produk akan berfungsi. Yang keempat ada review desain, apabila spesifikasi produk ini merupakan secara terbaik untuk memenuhi keinginan pelanggan. Selanjutnya, yang kelima, uji pasar dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang diproduksi sudah memenuhi keinginan pasar atau belum. Biasanya pada saat diujikan belum,
ada nama produk. Pada tahap ini juga dilakukan uji harga. Yang keenam, pengenalan produk. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permasalahan desain produk. Desain yang pertama, desain yang tangguh. Berarti produk didesain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produksi atau perakitan tidak berdampak banyak pada produk. Yang kedua, desain modular. Produk yang didesain dalam komponen yang terbagi-bagi dikenal dengan desain modular. Desain modular menawarkan fleksibilitas pada produksi dan pemasarannya. Yang ketiga, ada namanya computer aided manufacturing. Produk dengan bantuan komputer merujuk pada penggunaan program komputer khusus untuk memadu dan mengendalikan peralatan produksi. Selanjutnya, yang keempat ada analisis nilai. Walaupun rekayasa, nilai memusatkan perhatian pada perbaikan desain sebelum produk diproduksi. Analisis nilai yang juga merupakan teknik yang berkaitan berdasarkan selama proses produksi di saat sudah jelas bahwa produk baru tersebut akan sukses. Analisis nilai berusaha memperbaiki cara untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih ekonomis. Teknik dan keuntungan analisis nilai sama dengan yang terdapat pada rekayasa nilai. Walaupun perubahan kecil pada penerapannya mungkin diperlukan karena analisis nilai terjadi saat produk yang sedang diproduksi. Selanjutnya yang kelima, desain yang ramah lingkungan. Satu aktivitas penting manajer operasi yang peka terhadap lingkungan adalah meningkatkan produktivitas. Planet bumi memang terbatas karena manajer yang meminimalkannya penggunaan sumber daya adalah pahlawan. Manajer operasi yang baik dapat menurunkan biaya selagi membatasi sumber daya tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan desain produk bagi pengembangan bisnis. Adanya desain pada hasil produksi diciptakan untuk digunakan secara nyaman dan memiliki nilai manfaat aman pada saat menggunakan sebuah produk. Sebuah interaksi yang terjadi pada penggunaan dengan produk yang dihasilkan biasanya akan menimbulkan hal berikut. Apakah nyaman serta aman? Adanya solusi serta manfaat serta berdampak positif secara emosional kejiwaan untuk mengatasi masalah pada penggunaan. Adapun dari tujuan desain hasil produksi itu sendiri secara umum bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasil sebuah produk berkualitas memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, menyesuaikan ke konsumen menghasilkan produk yang sedang tren dan pada masanya. Yang selanjutnya, membuat sebuah produk yang ekonomis tanpa mengurangi kualitas serta nilai jual dan manfaat yang dihasilkan seproduk untuk meningkatkan pangsa pasar serta melakukan target pada segmen pasar yang baru. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dengan adanya desain pada hasil produksi yang dikembangkan untuk memberikan pengaruh pada nilai sebuah hasil produksi, maka sebuah perusahaan harus memperhatikan proses dari pengembangan desain hasil produksi itu sendiri berdasarkan manfaat serta fungsi sebuah desain, maka akan menghasilkan kebermanfaatan dalam menjalankan bisnis yang dilakukannya. Tidak hanya mengembangkan produk yang harus dipikirkan dalam pengembangan bisnis. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah pembukuan bisnis yang rapi dan transparan agar keuangan bisnis bisa terpantau dengan pasti dan bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk mengembangkan bisnis tersebut. Selanjutnya, ada pentingnya desain produk bagi perusahaan. Sebuah perusahaan tidak mungkin hanya mengeluarkan satu varian produk yang sama selamanya.
Mereka akan terus mengembangkan produk-produknya sesuai dengan keinginan pasar dan perkembangan zaman. Perkembangan produk yang baru, agresif, mengharuskan perusahaan membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan. Budaya mengembangkan produk yang inovatif, pelatihan dan insentif dan formal. Selain pengembangan sistem dan struktur organisasi yang efektif, untuk mengembangkan produk terdapat beberapa faktor penting bagi desain produk. Sekarang kita akan mengulas salah satunya, yaitu desain yang baik. Desain yang baik berarti bahwa produk didesain dengan varian kecil. Produk atau perakitan tidak akan memberikan dampak yang negatif bagi produk. Dengan kata lain, desain yang baik dapat memperkuat produk yang dipasarkan. Selanjutnya ada siklus hidup produk. Layaknya manusia, sebuah produk yang dilahirkan akan mengalami hidup dan mati. Sebuah produk akan disingkirkan oleh masyarakat yang terus berubah, namun berbeda dengan manusia. Ketika sebuah produk mengalami penurunan atau sudah tidak diminati oleh masyarakat, maka perusahaan bisa melakukan inovasi untuk membuat produk itu hidup kembali. Kehidupan produk terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama ada fase pengenalan. Fase pengenalan merupakan fase di mana sebuah produk sedang disesuaikan dengan kondisi pasar dan teknik-teknik produksinya. Pada fase ini sangat memungkinkan adanya pengeluaran lain untuk penelitian, pengembangan produk, memodifikasi dan perbaikan, serta mengembangkan pemasok. Masyarakat yang belum hanya mengenal produk ini juga menyebabkan perusahaan untuk melancarkan promosinya. Hal ini menyebabkan arus uang pada fase ini bernilai negatif. Yang selanjutnya, yang kedua, ada namanya pertumbuhan. Fase pertumbuhan merupakan fase di mana desain produk mulai stabil dan diperlukan peramalan. Kebutuhan kapasitas yang efektif menambahkan kapasitas atau peningkatan kapasitas yang sudah ada. Untuk menampung peningkatan permintaan produk mungkin diperlukan. Peningkatan permintaan ini disebabkan oleh masyarakat yang sudah mulai mengenal produk ini. Mulai promosi yang dilakukan di fase pengenalan. Arus uang pada fase ini sudah mulai positif yang diiringi dengan nilai penjualan yang terus naik. Namun pada fase ini masih terus digencarkan dengan promosi. Selanjutnya ada kematangan. Fase kematangan merupakan fase di mana sebuah produk berada di titik puncak keberhasilan. Namun pada fase ini pula pesaing mulai bermunculan. Produksi dalam jumlah besar dan inovatif sangatlah sesuai dengan fase ini. Pengendalian biasanya yang lebih baik, berkurangnya pilihan produk mungkin akan lebih efektif atau diperlukan untuk meningkatkan keuntungan dan pangan pasar. Fase penurunan merupakan fase di mana keuntungan sudah sangat berkurang dan daya beli masyarakat sudah menurun. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya kerugian dalam menghadapi fase ini. Perusahaan harus melakukan inovasi agar produk ini dapat hidup kembali. Demikian presentasi pada pertemuan kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.